Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pertarungan Pragola dengan Dewi Asmaradara tiba-tiba terganggu oleh seseorang. Siapakah orang itu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Anak kemarin sore ingin menantangku. Apakah teratai putih tidak memiliki jago-jago andalan sehingga mengutus anak bau kencur ke sini? Kakek merah bermata elang mengejek. Teratai putih tidak perlu mengeluarkan jago-jagonya untuk membasmi Panji Tengkorak. Tenang dan lembut suara Barada, namun menyakitkan di telinga. Bocah sombong. Jangan menyesal kalau aku memberi pelajaran padamu, geram kakek merah bermata elang. Silakan kalau kau mampu. Setan, kau. Pertempuran antara kakek merah bermata elang dengan Barada berlangsung sengit. Masing-masing menggunakan jurus-jurus silat tingkat tinggi. Pragola pun sudah sibuk lagi melayani Dewi Asmaradara. Di lain pihak, Kalasrenggi dan Dewi Jerangkong juga telah menghajar orang-orang teratai putih lainnya. Kedai makan berubah menjadi ajang pertempuran. Memang kelihatannya tidak seimbang. 20 orang dari teratai putih melawan 4 orang dari Panji Tengkorak. Namun keempat orang-orang itu bukanlah orang-orang sembarangan. Malah kini terlihat 2 orang anggota teratai putih sudah terjungkal. Kepalanya remuk terhajar tongkat Dewi Jerangkong. Seorang lagi roboh di tangan Kalasrenggi. Lalu menyusul satu demi satu. Pragola yang melihat kejadian itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sendiri sibuk menahan gempuran Dewi Asmaradara. Wanita itu sangat bernafsu ingin cepat membunuh lawannya. Dia merasa sudah dipermalukan oleh Pragola di muka umum. Tahan! Tiba-tiba suara menggeledek terdengar bagai petir di siang bolong. Seketika pertempuran itu terhenti. Anggota teratai putih tinggal 6 orang saja. Mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Darah berceceran menyebarkan bau amis menusuk hidung. Semua mata segera terarah pada Rangga yang duduk tenang di pojok. Tangannya memain-mainkan kendi arak. Laganya acuh dengan suasana kedai makan yang berantakan akibat pertarungan 2 kelompok itu. Orang asing, berani benar kau campuri urusan kami, bentak Dewi Asmaradara dengan gusar. Seperti orang tolol, Rangga celingkukan mencari-cari sesuatu. Pelan-pelan dia bangkit dan berjalan melangkahi mayat-mayat yang bergelimpangan. Kepalanya menggeleng-geleng dengan mulut berdecak-decak seperti keheranan. Kasihan sekali, nyawa satu-satunya dibuang percuma, kumam Rangga. Rangga berhenti melangkah ketika di depannya berdiri menghadang kakek merah bermata elang. Rangga mengamati jari-jari tangan kakek tua itu yang penuh dengan darah. Kenapa tangan kakek luka? Tanya Rangga seperti anak kecil. Luka tanganku ini bisa diobati oleh darahmu. Dengus sekali enggak atau kakek merah bermata elang dengan geram. Wah, hebat, suara Rangga sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kisanak, apakah kau yang memberiku petunjuk tadi? Tanya Pragola sopan dan lembut. Dia merasa yakin kalau bisikan-bisikan halus datang dari pemuda ini. Aku hanya bicara sendiri tadi, saut Rangga merendah. Setan, jadi kau yang membantu bocah edan ini?
dengus Dewi Asmaradara dengan geram. Giginya gemeletuk dan tangannya mengepal erat. Siapa yang membantu? Sejak tadi aku duduk di sana, saut Rangga kalem. Kau harus... geram Dewi Asmara. Setelah berkata demikian, Dewi Asmaradara segera melompat menerjang dengan jurus andalannya. Rangga hanya berkelit sedikit dengan meliukkan tubuhnya. Serangan Dewi Asmara hanya mengenai angin kosong. Kalasrenggi yang mengenal jurus-jurus Dewi Asmaradara terkesima melihat cara Rangga menghindari serangan. Merasa lawan hanya menghindari tanpa melangkah sedikit pun, Dewi Asmaradara perang bercampur malu. Terima Haji Pamungkasku, teriak Dewi Asmaradara. Seketika, seluruh tangan Dewi Asmaradara mengeluarkan asap kekuningan, lalu secepat kilat menyerang Rangga. Semua mata yang memandang menahan napas, menyaksikan Rangga hanya tenang-tenang saja. Dewi Asmaradara melengking keras dengan kedua tangan menjulur ke depan. Saat jari-jari tangan Dewi Asmaradara yang mengepulkan asap tepat di depan mata Rangga, anak muda itu hanya memilingkan kepalanya sedikit. Dengan menggunakan jurus Cakar Raja Wali, dipapaknya punggung Dewi Asmara. Tak. Dewi Asmaradara memekik tertahan. Tubuhnya limbung sebentar lalu ambruk tidak bangun lagi. Semua mata terbelalak lebar seakan tidak percaya. Hanya satu jurus saja, Dewi Asmaradara telah ambruk tak bernyawa. Sulit diukur tingginya ilmu anak muda ini. Bocah setan, sebutkan namamu sebelum ku kirim kau ke neraka, bentak kakek merah bermata elang dengan geram. Akulah pendekar Raja Wali Sakti, jawab Rangga. Suaranya tenang namun menggema ke seluruh ruangan. Tidak mungkin, sentak Dewi Jerangkong sambil melompat ke depan. Semua mata menatap nenek tua yang berdiri dengan tongkat saktinya. Jangan coba-coba menggertak kami ya, dengan menyebut nama tokoh 100 tahun lalu, dengus Dewi Jerangkong. Ya, kalau tidak percaya, lihat saja dia. Rangga menunjuk mayat Dewi Asmara yang tengkurap kaku. Dewi Jerangkong mendelik. Punggung Dewi Asmara darah hangus. Ada goresan hitam di punggung yang membentuk cakar burung Raja Wali. Jelas, itu adalah salah satu hantaman jurus Cakar Raja Wali. Dan kini jurus maut itu dimiliki seorang pemuda yang mengaku sebagai pendekar Raja Wali Sakti. Bagaimana nenek tua? Percaya? Kalem dan tenang suara Rangga. Mustahil, gumam Dewi Jerangkong seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Bukan hanya Dewi Jerangkong yang tidak percaya, kakek merah bermata elang pun demikian. Dua tokoh tua ini pernah mendengar sepak terjang pendekar Raja Wali Sakti meski pada saat itu mereka belum dilahirkan. Kehebatan dan kesaktian pendekar Raja Wali Sakti pernah menjadi buah bibir di mana-mana. Semua orang selalu mengharapkan kemunculannya jika terjadi kerusuhan dan kejahatan. Kini pendekar Raja Wali Sakti muncul kembali di tengah dunia persilatan yang goncang. Apakah ini petanda Panji Tengkorak akan menghadapi sandungan? Dewi Jerangkong, mari kita hadapi bocah dungu ini, seru kakek merah bermata elang atau Kalingga. Setelah selesai kata-katanya, Kalingga segera menyerang Rangga dengan jurus-jurus mautnya, diikuti oleh Dewi Jerangkong dengan jurus-jurus andalannya. Bisakah Ranggapati alias pendekar Raja Wali Sakti menghadapi dua tokoh sakti itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.